Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Sejak berakhirnya Ramadan yang ditandai dengan tenggelamnya matahari, suara takbir bergema di mana-mana. Masjid, jalan, bahkan pasar. Ada yang melafalkannya secara langsung dan ada pula yang memutar kaset takbiran. Bahkan di kebanyakan daerah, tua dan muda langsung turun ke jalan. Takbir keliling menggemakan suara takbir pertanda Ramadan sudah berakhir. Hal inilah yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya puasa, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu sampai kapan takbir ini dikumandangkan? Dalam hal ini Imam Syafi'i selanjutnya mengatakan, jika hilal bulan Syawal sudah terlihat, maka saya suka jika orang-orang bertakbir, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di masjid, di pasar-pasar, di jalan-jalan maupun rumah-rumah, baik sedang dalam perjalanan maupun sedang di rumah, dalam keadaan apapun dan dimanapun. Hendaknya mereka mengumandangkan takbir dan terus bertakbir hingga berangkat ke tanah lapang tempat sholat. Setelah sampai di tempat sholat dan terus bertakbir hingga imam datang, baru kemudian berhenti bertakbir. Muhammad bin Qasim Al-Ghazi mengatakan, disunahkan bertakbir bagi laki-laki dan perempuan, musafir dan mukim, baik yang sedang di rumah, jalan, masjid ataupun pasar, dimulai dari terbenam matahari pada malam hari raya dan berlanjut sampai sholat Idul Fitri. Merujuk pendapat ini, siapapun dianjurkan untuk bertakbir menjelang kedatangan hari raya, sekalipun dalam kondisi perjalanan. Takbir dimulai dari terbenam matahari sampai sholat Idul Fitri. Sedangkan menurut jumhur atau mayoritas ulama, takbiran setelahnya tidak disunnahkan. Inilah yang membedakan Idul Fitri dan Idul Adha. Saat Idul Adha disunahkan takbir setiap usai sholat fardu selama hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu setelah sholat Idul Adha. Sementara pada Idul Fitri, takbir setelah sholat Id tidak disunnahkan lagi. Pemirsa Khazanah, pada hari raya Idul Fitri, semua orang dianjurkan untuk menghadiri sholat Id, tak terkecuali para perempuan yang sedang haid, dengan tujuan agar ikut memeriahkan sholat Id yang afdolnya dilakukan di tanah lapang. Ummu Atiyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Namun, beliau memerintahkan kepada wanita yang sedang haid untuk mengambil tempat yang agak jauh dari musalla. Hadis riwayat Muslim. Menurut jumhur ulama, sholat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk dilakukan secara berjamaah, lalu disambung dengan 2 khutbah yang dipisah dengan duduk rehat atau 1 khutbah menurut sebagian ulama. Sedangkan waktu pelaksanaannya menurut mayoritas ulama dimulai sejak matahari naik setinggi tombak sampai waktu zawal matahari bergeser ke barat. Namun seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Nabi SAW biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Mengapa demikian? Tujuan mengapa sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang segera menyembelih kurban. Sedangkan sholat Idul Fitri sedikit diundur agar kaum muslimin memiliki waktu yang lebih luang untuk menunaikan zakat fitri. Salah satu yang membedakan sholat Id dengan sholat lainnya adalah adanya beberapa kali takbir di awal rakaat, baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua.
Di dalam hadis Rasulullah SAW memang ada disebutkan masalah ini. Dari Katsir dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW dalam sholat Idain dalam rakaat pertama bertakbir 7 kali sebelum qiraah dan dalam rakaat kedua bertakbir 5 kali sebelum qiraah. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu bagaimana jika ada makmum tertinggal atau masbuk? Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara sholat wajib, sholat Id, istisqa atau sholat lain terkait dengan tata cara sholat masbuk. Misalnya, jika seorang makmum mendapatkan 1 rakaat sholat Id, maka setelah imam salam, dia berdiri untuk melakukan rakaat kedua dengan bertakbir di permulaannya 5 kali takbir, karena termasuk rakaat kedua baginya. Namun yang menjadi masalah adalah jika makmum masbuk atau terlambat sementara imam sudah menyelesaikan 7 kali takbir pada rakaat pertama. Apakah seorang makmum masbuk juga bertakbir sendiri sampai 7 kali lalu terus mengikuti imam? Di sini ada 2 pendapat. Mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Syafi'i saat masih di Baghdad mengatakan bahwa jamaah yang datang pada saat imam sudah membaca Al-Fatihah, maka hendaknya dia melakukan takbiratul ihram, kemudian melakukan takbir khusus sholat Id. Sementara menurut Imam Syafi'i yang baru dan pendapat yang dipegang oleh mazhab Hambali, makmum tidak perlu mengganti takbir yang ketinggalan karena takbir ini hanya dilakukan pada waktu tertentu sementara waktunya sudah lewat. Pemirsa khazanah, amalan lain terkait dengan hari raya Idul Fitri adalah zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitri adalah zakat kepala yang diwajibkan kepada setiap orang muslim, meskipun tidak setiap orang berkewajiban menunaikan zakat dirinya sendiri. Orang-orang yang hidup di bawah tanggungan orang lain, maka yang wajib membayarkan zakatnya adalah wali yang menanggungnya. Jadi kepala keluarga wajib membayar zakat fitri untuk semua orang yang ia nafkahi, termasuk istrinya, kecuali bila mereka memiliki harta sendiri, maka menurut mayoritas ulama wajib menunaikan zakatnya sendiri. Lalu bagaimana jika seseorang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah? Menurut mayoritas ulama dalam zakat fitrah tidak ada syarat kaya atau mencapai nisab, tetapi cukup mempunyai lebihan makanan bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia nafkahi pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Karena kondisi yang demikian ini dalam agama sudah dianggap orang yang mampu, sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa yang meminta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka dia telah memperbanyak api neraka yang akan membakar dirinya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa ukuran sesuatu yang mencukupinya sehingga tidak boleh meminta?" Beliau SAW menjawab, "Dia memiliki sesuatu yang mengenyangkan untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu kapan waktu dibolehkan pembayaran zakat fitrah? Zakat fitri atau fitrah adalah zakat yang ditunaikan karena berkaitan dengan waktu Idul Fitri, sehingga waktunya pun dekat dengan waktu perayaan tersebut. Waktu pembayaran zakat fitrah ini ada 2 macam. Pertama, waktu utama mulai dari terbit fajar pada hari Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kedua, waktu yang dibolehkan yaitu 1 atau 2 hari sebelum Id, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan Bukhari. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
Hadis riwayat Bukhari. Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fitri ditunaikan 3 hari sebelum Idul Fitri. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nafi. Ia berkata, Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan 1 atau 2 tahun sebelumnya. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, dikarenakan zakat fitri berkaitan dengan waktu fitri atau Idul Fitri, maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum hari fitri. Sebagaimana pula zakat fitri ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa bersukaria di hari fitri. Jika ingin ditunaikan lebih awal, maka sebaiknya ditunaikan 2 atau 3 hari sebelum hari Id. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya agar dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Meskipun dalam hadis ini disebutkan jenis-jenis barang yang bisa dibayarkan sebagai zakat fitri, namun para ulama sepakat untuk memahaminya secara kontekstual dengan menyatakan bahwa zakat fitri boleh dibayarkan dalam bentuk makanan pokok masyarakat setempat. Akan tetapi, bagaimana dengan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang? Para ulama mazhab ada yang membolehkan dan sebagian lainnya seperti mazhab Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan, dan sebagian lain lagi membolehkan jika ada maslahatnya. Jika diperhatikan, kemaslahatan membayar zakat dalam bentuk uang pada saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kebutuhan penerima zakat sangat beragam, tidak hanya bahan makanan pokok, bahkan kadangkala memberikannya dengan bahan pokok justru merugikan penerima zakat. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan yang lain, ia harus menjual lagi harta zakat yang ia terima dengan harga di bawah standar. Ulama kontemporer menjelaskan mengapa Rasulullah SAW pada masanya memerintahkan zakat fitri dalam bentuk makanan pokok. Kala itu, tidak semua orang memiliki dinar atau dirham. Akses mereka terhadap bahan pokok lebih mudah daripada uang. Dengan begitu, apabila beliau SAW memerintahkan zakat dalam bentuk uang, tentu akan membebani umat muslim. Maka beliau memerintahkan zakat fitri dalam bentuk bahan makanan pokok. Berbeda halnya saat ini, situasi telah berubah. Seseorang lebih mudah mendapatkan uang daripada bahan makanan pokok. Dengan demikian, memberikan zakat dalam bentuk uang memang benar-benar memberikan maslahat. Wallahu a'lam. Ada satu ketentuan lagi terkait dengan zakat fitri, bahwasanya kewajiban zakat ini tidak akan pernah gugur karena berlalunya waktu. Zakat fitri ini adalah utang yang harus dibayar kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, barang siapa berkewajiban membayar zakat fitri lalu belum membayarkannya hingga sholat Id selesai ditunaikan, maka dia harus bertobat dari kesalahan tidak membayarkan zakat fitri pada waktunya, dan dalam waktu yang sama harus membayarkannya agar tanggungannya gugur, tidak peduli apa namanya, sedekah biasa atau zakat fitri. Al-Mawardi pernah berkata, kewajiban membayar zakat fitri tidak bisa gugur setelah diwajibkannya karena meninggal dunia atau sebab lainnya. Sebagaimana saya ketahui, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Pemirsa Khazanah, Hari Raya selalu identik dengan kegiatan pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan sanak keluarga atau yang dikenal dengan istilah mudik, yang acap kali harus ditempuh dengan perjalanan yang cukup jauh
Safar. Seorang muslim yang baik tentu saja tidak akan melalaikan kewajiban utamanya untuk tetap beribadah kepada Allah meskipun berada dalam kondisi safar yang melelahkan. Sebagai agama yang mudah, Islam telah memberikan sejumlah rukhsah atau keringanan bagi seorang musafir. Selain itu, orang yang safar juga boleh mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah manapun, mengikuti arah yang dituju oleh kendaraan. Saat berwudu juga boleh mengusap sepatu, serban, dan semisalnya selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan sehari semalam untuk orang yang mukim. Hadis riwayat Muslim. Bertayamum dalam perjalanan di saat tidak ditemukan air atau tersedia air tetapi hanya cukup untuk minum juga dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Hazana, ad-dinu yusrun. Islam itu mudah, Islam itu indah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat, kasih sayang, menciptakan kedamaian dan keindahan di alam ini. Kita akan merasakan betapa Islam itu mudah saat kita dalam kondisi-kondisi sulit. Misalnya yang sekarang banyak dialami oleh sejumlah saudara-saudara kita yang mudik, ya. Ketika kita safar, mudik dalam perjalanan dan kita merasa lelah, berat, sekiranya kita saum, kita bisa ganti dengan qada, artinya kita boleh membatalkan puasa kita. Kita boleh tidak berpuasa dengan mengganti di hari lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kalau kamu safar dan merasa payah, sekiranya kamu berpuasa, kamu bisa ganti di hari lain. Ini gambaran betapa Islam itu mudah. Kemudian, kalau kita cermati juga, sekiranya kita menjalankan ajaran-ajaran Islam itu dirasa sangat-sangat berat, selalu ada alternatif yang lebih ringan. Ini yang di dalam hukum Islam disebut dengan prinsip-prinsip takhfif, prinsip-prinsip kemudahan yang diajarkan dalam Islam. Apa saja? Pertama, ada yang disebut dengan takhfifu isqatin. Hukum itu ringan dengan cara hukum itu menjadi ditiadakan, dicabut kewajibannya. Contoh, berhaji itu wajib, tapi kalau sampai kita mati tidak ada rezeki, atau ada rezeki tapi fisik kita tidak memungkinkan, dinyatakan oleh dokter tidak mungkin atau tidak boleh kita berhaji, maka kewajiban berhaji yang merupakan rukun Islam itu isqat, gugur. Kenapa gugur? Ya karena kita tidak mampu. Itu yang disebut dengan meringankan hukum dengan menggugurkan kewajiban itu. Ada lagi yang disebut dengan takhfifu ibdalin, meringankan hukum itu menjadi mudah dengan cara mengganti dengan hukum yang lainnya. Contoh, kalau kita sakit, kita tidak memungkinkan kena air. Sekiranya kena air, fisik kita makin sakit. Apa yang terjadi? Ibdal, diganti dengan tayamum. Kita harus wudu, tidak ada air, ganti dengan tayamum. Tayamum itu lebih ringan daripada berwudu. Tayamum itu lebih ringan dari mandi besar. Nah, ini yang disebut dengan meringankan hukum dengan cara menggantinya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan takhfifu tarkhisin, meringankan hukum dengan cara membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Kalau sekiranya kehamilan itu dilanjutkan akan menyebabkan celakanya seorang ibu, maka pada saat itu menggugurkan kandungan menjadi boleh. Itu yang disebut dengan adanya keringanan atau rukhsah. Kemudian ada juga yang disebut dengan takhfifu takhirin, meringankan hukum dengan cara boleh mengakhirkan pelaksanaannya. Duhur kita laksanakan di waktu asar, karena di waktu duhur ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk kita laksanakan sholat. Misalnya seorang dokter, dia harus membantu pasien, ya,
dia dalam keadaan darurat harus membantu pasien, maka dokter tadi boleh mengakhirkan, menggabungkan sholat duhur dengan asar. Jadi sholat duhurnya dilakukan di waktu asar. Nah, ini gambaran bahwa Islam itu ad-dinu yusrun. Islam itu agama yang sangat mudah, agama yang sangat indah. Kadang-kadang ajaran Islam itu menjadi serasa sulit, bukan karena ajarannya, tetapi penafsiran orang-orang yang berusaha ingin afdol, padahal sebenarnya itu membuat jadi rumit. Contoh, kalau kita tayamum itu kan cukup di Quran dikatakan fatayammamu sha'idan thayyiba, dengan debu yang bersih. Nah, kemudian ada yang mengatakan tayamum itu harus menggali tanah sedalam 1/2 meter, kemudian tanahnya harus dicuci, kemudian dijemur, baru beroleh bertayamum. Jadi yang bikin sulit itu bukan ajaran Islamnya, tapi penafsiran yang membuat orang itu menjadi merasa berat. Nah, pemirsa Khazanah, kita harus belajar terus, belajar dan belajar, sehingga kita merasakan betapa Islam itu sangat mudah untuk diamalkan, dan Islam itu sangat kondisional. Lihat kondisi kita, dan Islam itu tentu saja sangat indah, sehingga dia menjadi rahmat bagi seluruh alam.